Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan sejarah komputer, fungsi, dan aplikasi komputer. Pertama-tama, latar belakang, komputer merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas saat ini memanfaatkan komputer, mulai dari pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga hiburan dengan memahami sejarah komputer, fungsi setiap peralatan komputer, dan berbagai aplikasi yang digunakan seseorang dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Di sini ada sejarah. Sejarah komputer berawal dari kebutuhan manusia untuk melakukan perhitungan. Sekitar 3000 tahun yang lalu, manusia menggunakan abakus atau sempoa sebagai alat bantu menghitung. Meskipun belum menggunakan listrik, sempoa menjadi cikal bakal perkembangan komputer. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan Pascaline, mesin hitung mekanik yang dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian pada tahun 1673, Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan mesin hitung yang mampu melakukan perkalian dan pembagian. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang analytical engine, sebuah mesin yang memiliki konsep dasar seperti komputer modern, yaitu memiliki unit pemrosesan, penyimpanan data, dan perangkat masukan serta keluaran. Oleh karena itu, Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer. Rekannya ada Lovelace menjadi orang yang pertama yang menulis algoritma unik mesin tersebut, sehingga dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Di sini ada fungsi peralatan komputer. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang berfungsi mengolah seluruh data dan mengendalikan semua proses kerja komputer. CPU menjalankan instruksi dari program serta mengatur komunikasi antara perangkat keras lainnya. Fungsinya mengolah data menjadi informasi, menjalankan instruksi program, mengendalikan seluruh aktivitas komputer. Yang kedua, motherboard components. Motherboard components adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai pusat komunikasi, pengatur daya, dan penghubung seluruh perangkat keras komputer seperti CPU dan RAM dan CPU. Di sini ada juga komputer desktop. Komputer desktop adalah jenis komputer pribadi yang dirancang untuk diletakkan di atas meja atau dekat meja tetap. Terdiri dari unit CPU, tower, monitor, serta perangkat input seperti keyboard dan mouse. Fungsinya membuat surat, tabel data, dan bahan presentasi, menonton video, mendengarkan musik, dan berbagai game berat, mengedit video, membuat gambar 3D dan program komputer, membuka internet, berkirim surat elektronik, dan belanja. Kemudian di sini ada laptop. Laptop adalah komputer pribadi portabel yang menggunakan layar, keyboard, papan sentuh, dan baterai dalam satu wadah kecil. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan pekerjaan kantor, mendukung kegiatan belajar, serta sebagai sarana hiburan yang bisa dibawa kemana saja. Kemudian ada monitor. Monitor adalah perangkat keluaran output yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Fungsinya menampilkan informasi dari komputer, memudahkan pengguna dalam melihat hasil pekerjaan. Kemudian ada keyboard. Keyboard atau papan tik adalah perangkat keras masukan input pada komputer atau perangkat digital yang berisi susunan tombol huruf, angka, dan simbol. Alat ini dipakai untuk mengetik teks, memasukkan data, serta memberikan perintah agar sistem komputer bisa berjalan. Fungsi utamanya adalah dokumen teks, menulis teks dokumen dan pesan, memasukkan angka dan simbol, menjalankan pesan cepat lewat timbol jalan pintas. Kemudian di sini ada mouse. Mouse adalah perangkat keras masukan input komputer yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, mengklik, dan mengulik layar. Fungsi utamanya mouse mengarahkan penunjuk atau kursor pada layar monitor, melakukan pemilihan objek teks atau berkas file, membuka dan menjalankan suatu program dan aplikasi, mengulik halaman dokumen ke atas atau ke bawah. Kemudian printer. Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak atau gambar dari dokumen ke media kertas.
Fungsinya mencetak dokumen, mencetak foto atau gambar, menghasilkan laporan dalam bentuk fisik. Kemudian scanner. Scanner merupakan perangkat input yang digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar menjadi file digital. Fungsinya memindai dokumen, mengubah foto menjadi file digital, menyimpan arsip dalam bentuk elektronik. Kemudian ada speaker. Speaker merupakan perangkat output yang menghasilkan suara dari komputer. Fungsinya memutar musik, menghasilkan suara video, mendukung komunikasi saat panggilan atau konferensi daring. Kemudian ada headset. Headset adalah perangkat mengeras suara yang dipasang di kepala dan dilengkapi dengan mikrofon terintegrasi. Alat ini dipakai untuk mendengarkan suara sekaligus berbicara secara dua arah tanpa harus memegang gawainya. Fungsi utamanya digunakan untuk panggilan telepon, rawat virtual, atau bekerja di pusat layanan bermain game, membantu pemain mendengar suara di dalam game, dan berbicara dengan teman satu tim. Hiburan yang dipakai untuk mendengarkan musik atau menonton video. Kemudian ada webcam. Webcam adalah kamera digital yang terhubung dengan komputer. Fungsinya melakukan panggilan video, mengambil foto dan video, mendukung pembelajaran atau rapat daring. Kemudian ada hard drive eksternal, merupakan media yang penyimpanan data permanen pada komputer. Fungsinya menyimpan sistem operasi, menyimpan aplikasi, menyimpan dokumen, foto, video, dan data lainnya. Kemudian di sini ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan portabel yang mudah dibawa dan digunakan untuk memindahkan data. Fungsinya menyimpan file, memindahkan data antar perangkat, membuat cadangan atau backup data. RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Fungsinya menyimpan data sementara, mempercepat proses kerja komputer, mendukung multitasking. Kemudian ada FBA chart, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menjalan dan menerjemahkan data digital menjadi tampilan visual di layar monitor. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni grafis berintegrasi on-board dan grafis dedicated. Fungsi utamanya adalah mengolah data grafis 2D dan 3D untuk keperluan bermain game, desain, serta editing video, menghubungkan unit pemrosesan komputer ke perangkat layar seperti monitor atau proyektor, menentukan tingkat resolusi, kecepatan, refresh rata data, dan stabilitas visual. Di sini ada power supply. Power supply adalah komponen komputer yang mengubah arus listrik AC menjadi DC dan menyalurkan daya ke seluruh komponen komputer. Fungsinya mengubah arus AC menjadi DC, mempunyai daya ke semua komputer, menjaga kestabilan tegangan listrik, melindungi komponen dari gangguan listrik. Di sini ada casing. Casing komputer adalah tempat atau pelindung yang menampung semua komponen komputer. Fungsi komputer melindungi komputer dari debu dan benturan, menjadi tempat pemasangan komponen komputer, membantu sirkulasi udara agar komponen tidak cepat panas. Kemudian di sini ada aplikasi komputer. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan. Contoh, Windows, MacOS, dan Linux. Fungsinya mengatur kerja seluruh perangkat komputer, menjalankan aplikasi, mengelola file dan folder, mengatur penggunaan memori dan penyimpanan, menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Kedua, aplikasi perkantoran. Aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi dan perkantoran. Contoh Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan LibreOffice. Fungsinya membuat dan mengedit dokumen, menjalankan data dan perhitungan, membuat presentasi, menyusun laporan dan surat. Ketiga, browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet dan membuka halaman web. Contoh Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Mencari informasi di internet, membuka website, mengunduh file, mengakses layanan online seperti email dan media sosial. Keempat,
Komunikasi. Aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, contoh WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams. Fungsinya mengirim pesan, melakukan panggilan suara dan video, mengadakan rapat dan pembelajaran daring, berbagai dokumen dan file. Kelima, desain grafis. Aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengedit desain visual. Contoh, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Corel Draw. Fungsinya mengedit foto, mendesain logo, membuat poster, brosur, dan banner, membuat ilustrasi dan desain promosi. Keenam, pemutar media. Aplikasi untuk memutar file audio dan video. Contohnya FLC Media Player, Windows Media Player. Fungsinya untuk memutar musik, memutar video, mendukung berbagai format file multimedia. Kemudian ketujuh ada keamanan. Aplikasi yang melindungi komputer dari virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Windows Defender Advanced Antivirus. Fungsinya mendeteksi virus, menghapus malware, melindungi data pengguna, menjaga keamanan sistem komputer. Kedelapan, arsip dan kompresi. Aplikasi yang digunakan untuk mengkompres dan mengekstrak file agar ukurannya lebih kecil. Contohnya WinRAR 7-zip. Fungsinya mengurangi ukuran file, menggabungkan beberapa file menjadi satu arsip, mengekstrak file hasil komparasi, memudahkan pengiriman file melalui internet. Kesembilan, database. Aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data dalam jumlah besar. Contoh, MySQL, Microsoft Access. Fungsinya menyimpan data secara terstruktur, memudahkan pencarian data, mengelola dan data pelanggan, pegawai, dan transaksi, mendukung pembuatan sistem informasi. Kemudian ke-10 yang terakhir, pemrograman. Aplikasi yang digunakan untuk menulis, mengedit, menguji, dan menjalankan kode program. Contohnya Visual Studio Code, Picam. Fungsinya menulis kode program, mengembangkan aplikasi, menguji, debugging program, membantu pembuatan website, aplikasi desktop, dan aplikasi mobil. Terakhir kesimpulannya, komputer merupakan teknologi yang berkembang dari generasi pertama hingga generasi kelima dengan kemampuan yang semakin canggih. Perangkat komputer dari atas hardware, software, dan firmware yang saling mendukung agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, berbagai aplikasi komputer memudahkan pekerjaan di bidang pendidikan, bisnis, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman menjadi sejarah komputer, fungsi peralatan dan aplikasi komputer sangat penting di era digital. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.